A few moments later. Pembelajaran Kali ini kami akan membahas tentang advokat. di sini saya akan menjelaskan pengertian advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat advokat. Untuk diangkat menjadi advokat, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Nah, untuk pengangkatan advokat sendiri hanya bisa dilakukan oleh organisasi advokat loh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota advokat. Yang pertama, WNI. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak bertugas sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana dengan latar pendidikan di bidang hukum. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, pernah magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan, tidak pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat diancam untuk dipenjara selama 5 tahun. Yang kesembilan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Selanjutnya yang kita bahas adalah tugas dari advokat. Tugas dari advokat membela kepentingan masyarakat dan juga kliennya. Kemudian selanjutnya fungsi dari advokat sendiri yaitu menjaga objektivitas dan prinsip persamaan di hadapan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Adapun peran advokat sendiri antara lain memperjuangkan hak asasi manusia, mengawal konstitusi dan hak asasi manusia, memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, melaksanakan kode etik advokat, menjunjung tinggi dan mengutamakan nilai keadilan, kebenaran dan moralitas, menjaga hubungan baik dengan klien dan rekan sejawat, memberikan pelayanan hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum, informasi hukum, dan menyusun kontrak-kontrak, serta membela kepentingan klien dan mewakili klien, dan masih banyak lainnya. Kedudukan advokat. Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyebutkan bahwa advokat merupakan penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan. Maka dari itu, kedudukan advokat sama atau setara dengan penegak hukum lainnya seperti kepolisian, jaksa, dan hakim. Kemudian ada hak dan kewajiban advokat. Yang pertama, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 54 yang berisi memberikan bantuan hukum kepada para tersangka ataupun terdakwa selama dalam waktu dan di tingkat pemeriksaan. Kemudian, pada pasal 56 ayat 1 dalam hal terdakwa atau tersangka, disangka ataupun didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati ataupun ancaman pidana 15 tahun atau lebih yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat hukum. Kemudian, yang kedua, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang pertama, pada pasal 1 butir 2 yang berisi memberikan jasa pelayanan hukum. Kemudian, pada pasal 22 ayat 1 yang berisi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada pencari keadilan yang tidak mampu. Kemudian, pada pasal 19 ayat 1 yang berisi merahasiakan berbagai hal yang diketahui ataupun didapatkan dari kliennya karena adanya hubungan profesi.
Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu, Pasal 56 Ayat 1. Yang keempat, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang bantuan hukum, melakukan pelayanan bantuan hukum, Pasal 9 huruf D, menyelenggarakan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, dan juga kegiatan lain yang berkaitan dengan bantuan hukum, Pasal 9 huruf C.